Aku menarik nafas panjang, berusaha untuk mengatur perasaan hatiku saat ini. Aku lalu menoleh ke arah Gatot. "Tot, kamu coba panggil anak-anak di depan, suruh pada kesini," pintaku. Gatot mengangguk. Ia lalu berdiri dan hendak berjalan keluar dapur. Tapi, tubuh gemuknya tiba-tiba saja kembali muncul dengan berjalan mundur. "Ada apa, Mas?" tanya Wulan. Ada sedikit raut kecemasan di wajahnya. Gatot tak menjawab pertanyaan Wulan, tapi ia seperti memanggil kami dengan isyarat tangannya. Kami semua yang penasaran segera berdiri mendekati Gatot yang berdiri sambil tetap mengarahkan pandangan matanya ke depan, ke ruang tengah. Hanya Sri yang masih berdiri di tempatnya. Saat kami menengok ke arah yang Gatot lihat, sekujur tubuhku langsung terasa menegang. Jantungku mendadak berdetak lebih cepat daripada biasanya. Seluruh bulu halus di tubuhku seakan berdiri. Gatot, aku, Inas, dan Wulan berdiri membeku melihat dua makhluk tinggi berwujud seperti Kunti berjalan perlahan-lahan di tengah ruangan. Tinggi keduanya hampir menyentuh atap plafon villa. Tapi Inas ternyata melihat hal yang lainnya. Tangannya tiba-tiba saja bergerak menunjuk ke satu titik, kamar mandi di seberang dapur. Aku memicingkan mataku untuk melihat ke arah yang Inas tunjukkan. Kebetulan, kamar mandi itu lampunya dimatikan. Tapi samar-samar, aku bisa melihat ada sesuatu di sana. Ada sesosok tinggi berbaju putih kumal. Rambutnya yang panjang menjuntai ke bawah. Tak bisa kulihat wajah sosok itu. Namun ada satu hal yang cukup untuk membuatku mengambil sebuah keputusan. Lari. Samar-samar, sosok di kamar mandi itu kulihat menunjukkan jari jemari tangannya ke arah kami. "Teman-teman," kataku tertahan. Tak ada jawaban. Masing-masing dari kami sibuk dengan perasaan masing-masing. Dan aku tiba-tiba saja baru menyadari akan satu hal. Hening. Ya, entah kenapa, semua suara tak ada yang terdengar. Baik itu suara hujan ataupun suara dari teman-temanku yang sedang berada di ruang tamu. Di dalam keheningan itu, tiba-tiba muncul sebuah suara dan pintu yang terbuka. Kriat, suaranya sungguh mengejutkanku. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, daun pintu yang terbuka adalah pintu dapur yang mengarah ke belakang. Aku ingin menoleh ke arah sumber suara, tapi leherku ini entah kenapa terasa sangat kaku, sangat dingin rasanya. Seperti ada sebuah tangan yang menggenggam erat leherku. Aku hanya bisa menggerakkan kedua buah bola mataku. Ternyata, teman-temanku yang lain juga mengalami hal yang sama denganku. Mereka semua masih tetap berdiri di tempat masing-masing. Kemudian dari belakang, tiba-tiba saja terasa seperti ada hawa dingin yang masuk ke dalam area dapur. Disusul dengan munculnya sesosok tubuh tinggi berpakaian serba putih dengan rambut panjangnya yang hampir menyentuh lantai. Aku tak bisa melihat wajahnya karena aku tak bisa menggerakkan tubuhku untuk mendongak ke atas. Tercium aroma busuk seperti bangkai yang sudah berbulan-bulan tak diurus. Baunya sangat busuk, hingga perutku seperti diaduk-aduk oleh sesuatu yang tak tampak, yang menyebabkan aku ingin sekali muntah. Setelah cukup lama, sosok itu lalu melewati kami begitu saja dan berjalan ke arah ruang tengah. Namun, keanehan kembali kulihat. Di luar kondisi saat itu sedang hujan lebat. Juga setauku, di belakang villa itu ada halaman kecil yang kesemuanya masih dalam bentuk tanah. Jadi seharusnya siapapun itu, bila ia masuk setelah melewati halaman belakang, pasti kakinya akan kotor. Tapi saat itu yang kulihat adalah tidak ada bekas tapak kaki yang sosok itu tinggalkan di belakangnya. Kami semua seperti terhipnotis dengan makhluk yang tinggi itu. Dan sepertinya kami akan tetap terus berdiri di sana apabila tidak ada Sri yang tiba-tiba saja menyentuh pundak kami satu persatu. "Lari," ujarnya pelan. "Hah?" tanya Inas masih tak paham. "Ayo, kita lari dari sini," kata Sri lagi dengan suara pelan dan terbata-bata. Aku yang memang sudah merencanakan akan hal itu langsung mengangguk. "Kemana?" tanya Wulan dengan wajah cemas. Sri terdiam. Ia juga sepertinya bingung hendak lari kemana sekarang. Berlari ke depan? Jelas tidak mungkin.
Karena di ruang tengah itu sudah berkumpul beberapa sosok tinggi berambut panjang itu. "Belakang aja," kata Gatot mengusulkan. Tanpa ada komando lagi, tapi semua serentak berjalan cepat ke arah pintu keluar. Tapi di tengah ketakutan kami, Gatot tiba-tiba saja berbalik. "Ada apa?" tanyaku cemas. "Belum matiin kompor," jawabnya cepat. Aku sedikit ngedumel, tapi memang ada benarnya juga tindakannya itu. Setelah selesai mematikan kompor, Gatot kembali berkumpul bersama kami tepat di depan pintu dapur yang masih terbuka. Kami berempat lalu mendorong Gatot agar ia memimpin di depan, dan mau tak mau ia pun menurutinya. Ia aku lihat sedikit melongokkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, melihat apakah di belakang villa ini aman atau tidak. Setelah Gatot merasa keadaan cukup aman, ia segera memberikan kode kepada kami agar kami berjalan keluar. "Tutup lagi pintunya," kata Gatot setengah berbisik. Sri yang berjalan paling belakang segera bermaksud untuk menutup pintunya. Tetapi saat tangannya baru saja hendak mendorong gagang pintu, sebuah tangan kasar tiba-tiba saja mencengkeram tangannya. "Krep! Ah!" Sri langsung berteriak dengan histeris sembari menarik tangannya. Sontak, mendengar teriakan Sri itu sudah cukup untuk membuat derajat ketakutan kami semua memuncak. Dan ya, kami semua ikutan menjerit, termasuk Gatot. "Ah!" Kami berlima langsung berlari pontang-panting menuju ke halaman belakang villa yang berbatasan langsung dengan hutan lindung. Di dalam kegelapan malam, juga di tengah-tengah derasnya hujan, membuat pandangan mata kami sedikit berkurang. "Aduh!" Gatot tiba-tiba saja berteriak seraya mengangkat sebelah kakinya. Kakinya terluka dengan mengeluarkan sedikit darah segar. Aku yang berlari tepat di belakangnya masih sempat melihat ada sesuatu atau sesosok tubuh yang tengah berbaring di atas tanah, dan tangan dari sosok inilah yang melukai kakinya Gatot. Berpikir bahwa di tempat itu juga tak aman, maka aku tak menghentikan lariku, sehingga badanku langsung saja menabrak tubuh gemuknya Gatot. Aduh! Aku dan Gatot langsung terjatuh ke dalam tebing. Teman-teman yang di belakangku juga rupanya ikutan masuk dan terjatuh ke tebing ini. Tiba-tiba saja terdengar suara cekikikan yang berasal dari atas kami. Disusul kemudian dengan sesosok tubuh yang terbang di atas kami. Lalu sosok itu terbang masuk ke dalam hutan. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan perlahan, mencoba untuk mengenyahkan perasaan sesak yang kurasakan saat mendengarkan cerita Sofi barusan. Hening. Tak ada yang berbicara. Kami semua seakan terhipnotis dan tenggelam dengan cerita Sofi. Hanya suara hujan dan petir saja yang sesekali menggelegar di langit yang terdengar. Kami semua mungkin akan tetap diam di tempat apabila tiba-tiba dari arah villa kembali terdengar suara jeritan yang sangat keras. Secara refleks, kepala kami semua menoleh ke arah sumber suara di atas sana. Lalu kami berpandangan satu sama lain dengan tatapan mata penuh tanda tanya. Bisa diartikan kalau tatapan mata mereka itu mengandung kalimat, "Apa itu?" Aku menggeleng cepat lalu berkata, "Sudah 2 kali ini terdengar suara jeritan seperti itu. Aku khawatir terjadi apa-apa dengan teman-teman kita yang masih ada di dalam villa." Lalu kembali hening. Sepertinya mereka juga merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Antara menolong teman-teman kami atau mendiamkannya saja karena takut dengan makhluk-makhluk gaib yang berada di dalam villa. "Gimana, Ndra?" tanya Inas memecahkan kesunyian. Aku masih diam, mencoba berpikir harus apa. "Kita ke arah pintu depan saja kalau gitu," usul Gatot. "Jangan," cegahku. "Kenapa?" tanya Gatot. "Karena di depan villa sekarang ini ada ular buntung yang pernah kita lihat sore tadi," jawabku. "Apa? Ular buntung?" tanya Gatot. Aku mengangguk. "Pasti ini gara-gara Yusuf yang nendang sesajen di samping villa sana tadi," kata Gatot kesal. "Mungkin saja," desahku. "Terus sekarang kita harus bagaimana?" tanya Sri yang sedari tadi diam. Aku memandang perempuan berkulit sawo matang itu. Bola hitam di mataku dengan spontan mengarah ke bawah perutnya, lalu tersenyum nakal. "Sayang malam hari jadi gelap gak kelihatan,"
kataku dalam hati sambil mengulum senyum. Sri yang mungkin sadar dengan cengiranku langsung mencubit lenganku dengan keras. Aduh, seruku sambil bergeser sedikit ke belakang. Matanya, kata Sri jengkel. Hehehe. Aku tertawa. Tiba-tiba aku teringat akan satu hal. Tot, kataku pada laki-laki bertulang lunak ini. Apa? Kamu simpan nomor penjaga villa ini enggak? Ada. Mana? Sini, aku pinjam buat hubungin dia, kataku dengan tangan terjulur. Ketinggalan di dapur, jawabnya santai. Aduh, kataku sambil menepuk jidat. Tiba-tiba saja kami mendengar ada seseorang yang tertawa. Oh maaf, tepatnya sesosok makhluk yang tertawa. Leher ini seperti diguyur dengan air dingin. Semua bulu halus di lenganku tiba-tiba saja berdiri. Seluruh pori-pori di wajahku ikut mengembang, yang membuat wajahku seperti digerayangi oleh ratusan semut. Inas yang saat itu tengah menghadap ke arah hutan bergerak gelisah. Hal ini membuat kami penasaran. Apakah ia melihat sosok wanita bergaun panjang itu? Ada apa, Nas? Tanyaku di sela-sela kengerian. Dengan mata masih terus menatap ke arah hutan, Inas menggerakkan tangannya menunjuk ke sebuah arah. Kami semua mungkin tahu apa yang Inas tunjuk, tapi tetap saja leher kami mengikuti arah yang Inas tunjukkan. Di sana, di antara sela-sela pepohonan yang tumbuh di dalam kerapatan hutan, tampak sesosok makhluk yang bernama kuntilanak. Sosoknya tak begitu jelas, karena sebagian tubuhnya terhalang oleh semak-semak perdu yang lumayan lebat. Juga karena hujan yang mengguyur dengan begitu derasnya, kami membeku. Suara tawanya berubah menjadi tangisan ketika kami menyadari keberadaannya. Ia seolah-olah menangisi nasib kami semua yang terlihat begitu menyedihkan. Suara tangisannya begitu dalam, sehingga seolah-olah masuk jauh ke dalam relung hatiku. Bahkan sampai saat ini, saat menulis di bagian ini, aku masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana ia menangis. Suara tangisannya yang timbul tenggelam akibat berhadapan dengan suara hujan terus terdengar beberapa saat. Dan anehnya lagi, kami berenam juga tidak bisa bergerak sama sekali. Khusus bagiku, hal ini seharusnya sudah mulai biasa, mengingat bagaimana pengalamanku beberapa bulan yang lalu. Di sana aku bahkan bisa dengan gagahnya berkelahi melawan mereka. Dan normalnya, kalau hanya harus menghadapi makhluk sebangsa Kunti ini, aku harusnya bisa melawannya, atau setidaknya biasa saja gitu. Tapi kenyataan berkata lain. Ternyata aku masihlah manusia biasa yang penuh dengan rasa takut. Apalagi aku saat ini dikelilingi oleh teman-temanku yang notabene-nya awam dengan hal-hal seperti ini. Mungkin benar rumus matematika kini telah terjadi kepadaku. Positif yaitu berani, kali negatif yaitu takut, hasilnya akan negatif, takut. Kembali ke cerita. Mendengar tangisan Kunti itu membuat kami semua terdiam. Bukan menghayati, apalagi menikmati. Akulah yang kemudian tersadar pertama kali. Aku menampar pipiku beberapa kali agar ketakutan yang menguasaiku sedikit menghilang dan aku bisa leluasa bergerak kembali. Sungguh, kami semua seperti terhipnotis olehnya. Dan begitu aku sadar, Kunti itu ternyata sudah bergerak maju. Gatot berada paling dekat dengan sang Kunti yang berjalan mendekat. Aku yang sadar bahwa akulah yang bisa bergerak segera mengambil tindakan. Kutarik tubuh gemuknya agar ia sedikit menjauh dari jangkauan sang Kunti. Ia segera kuletakkan di deretan para perempuan. Kini akulah yang berada paling depan. Begitu kelima tubuh teman-temanku sudah berkumpul di belakangku semua, mereka berlima seperti tersadar dengan bersamaan. Kulirik mereka semua, tampak berpelukan satu sama lainnya. Dalam hati aku sedikit kesal. Kampret, kenapa aku juga nggak dipeluk? Lalu entah ada angin apa yang masuk ke dalam tubuh ini. Melihat kelima temanku tak berdaya, aku lalu berbuat nekat. Tiba-tiba saja aku berdiri tegak, berhadapan-hadapan langsung dengan sang Kunti. Jarak kami hanya sekitar 2 meter. Bisa kulihat dengan jelas wajahnya yang sedikit tertutup oleh rambutnya yang gimbal panjang. Kemudian wajahnya yang pucat, mata yang menatapku dengan tatapan mata yang kosong, hampa tanpa ada kilatan kehidupan di dalamnya, lalu tingginya yang sama denganku. Berarti makhluk ini bukan satu kelompok dengan makhluk-makhluk yang ada di dalam villa tadi, batinku.
Bau apek dan amis yang menguar dari tubuh si Kunti membuatku kesulitan untuk bernafas. Megap-megap aku berusaha mencari udara segar untuk mengisi paru-paruku. Tak ada suara, hening. Hanya ada suara hujan dan tangisan-tangisan kecil yang berada di belakangku yang terdengar. Pergi! Bentakku dengan suara yang hampir tak terdengar karena saking gugup dan takutnya. Tak ada balasan, tak ada gerakan, sepi. Matanya yang penuh kehampaan masih memandang ke arah Sri. Gawat! Desisku begitu mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Dan ditambah lagi dengan kondisinya yang tengah haid, tanpa pembalut lagi. Kini mau tak mau aku harus membuat pilihan. Bangun, kataku pelan kepada kelima orang temanku. Mungkin karena tak terdengar, atau karena mereka berlima masih diselimuti oleh rasa takut, mereka masih tetap duduk bersimpu di belakangku. Kuntilanak di depanku mulai membuat suara-suara aneh. Jantungku mulai berpacu kembali. Secepat mungkin, kami semua harus berlari, menghindari tempat ini, kataku dalam hati. Lalu dengan menekan rasa takut di dalam diriku, aku lalu berkata keras, hampir berteriak malah karena saking gugupnya. Lari, selamatkan diri kalian. Maka seperti tersadar dari tidurnya yang panjang, kelima temanku itu langsung bangkit berdiri dan mereka langsung berlari, terpencar. Aku yang melihat hal ini dari sudut mataku menggeram marah, sehingga membuatku kembali berteriak, bodoh, jangan nyebar. Tapi sia-sia saja, karena mereka berlima sudah berlari menjauh. Gatot, Sofi, dan Wulan berlari ke arah kiri, sedangkan Inas dan Sri berlari ke arah kanan. Kini tinggallah aku berdua dengan si Kunti itu, berdiri berhadapan-hadapan. Namun meskipun demikian, mata makhluk ini tidaklah menatapku. Tapi bola matanya yang kecil itu bergerak mengikuti arah lari seseorang. Sri. Entah kami memiliki ikatan batin atau apa, tapi saat aku bergerak untuk menerjangnya, si Kunti ini juga bergerak dan terbang, lalu melesat ke arah larinya Sri dan juga Inas. Anjing, kataku marah. Lalu seperti orang gila, karena aku hanya berlari dengan menggunakan celana saja, tidak memakai baju di tengah hujan deras. Aku berlari sekuat tenaga ke arah Sri dan juga Inas berlari. Kemudian tanpa alasan yang jelas, aku mencoba memanggil seseorang. Nyai, datanglah. Aku berlari mengejar Kunti yang terbang ke arah Inas dan Sri dengan meminta bantuan kepada sesosok makhluk. Nyai, datanglah. Ucapku perlahan sembari membayangkan sosok wanita gaib yang dulu pernah mendampingiku melawan para makhluk gaib kiriman Sukirman. Hening. Aku tak merasakan ada sesuatu yang bergejolak ataupun bergetar di dalam tubuhku. Sepertinya apa yang Bapak katakan dulu memang benar. Nyai emas hanya dititipin kepadaku saat aku melawan Sukirman saja. Aku menghela nafas panjang. Kekecewaan sedikit menggumpal di dalam dada ini. Tapi, aku ingat akan sesuatu. Sesaat setelah masalah yang dialami oleh keluargaku selesai, dan aku tak kembali diteror oleh Sukirman, aku meminta agar Bapak menarik semua ilmu gaib yang aku miliki saat itu. Juga karena rasa trauma, aku pun meminta agar Bapak mau untuk menutup ataupun mengurangi kepekaanku terhadap hal-hal yang berbau gaib. Tapi kini, aku menyesali akan keputusanku itu. Ternyata, tak selamanya hal seperti itu akan merugikanku. Bahkan ilmu-ilmu seperti itu kini sangat aku butuhkan. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Saat ini aku hanyalah manusia biasa seperti kebanyakan orang. Tak memiliki hal-hal gaib seperti dulu lagi. Meskipun demikian, hal ini tidak menghalangi niatanku untuk membantu teman-temanku. Aku memang sudah tak lagi-lagi memiliki ilmu yang membuatku bisa menghajar para makhluk gaib itu. Tapi, aku masih memiliki sedikit pengetahuan tentang mereka. Dan inilah senjataku sekarang. Pengetahuan dan sedikit keberanian. Ya udahlah kalau gitu. Yang penting selamatin dulu Sri sekarang ini, baru mikir yang lainnya kemudian, kataku dalam hati. Aku lalu terus berlari, melewati semak-semak dan pohon-pohon yang tumbuh di dekat hutan ini. Patokanku adalah suara jeritan
yang diteriakkan oleh Sri dan Inas. Sambil berlari, aku juga memperhatikan jalanan di depanku. Bangke, kenapa malah jadi masuk ke dalam hutan ini? Gumamku setelah aku memperhatikan jalur di depanku. Ya, di depanku kini sudah banyak pohon-pohon yang sedikit rapat. Bukan lagi semak-semak kecil seperti saat di awal tadi. Kenapa mereka berdua malah lewat jalan ini? Tanyaku tak habis pikir. Suara jeritan itu semakin dekat. Di dalam gelapnya malam, kini aku bisa melihat keberadaan kedua temanku, Sri dan juga Inas. Sri saat itu ada dalam posisi jatuh terlentang, sedangkan Inas hanya berdiri terpaku, tak jauh di belakangnya. Aku menarik kesimpulan bahwa saat kedua temanku itu berlari, Sri tiba-tiba saja terjatuh entah karena apa. Dan Inas yang segera menyadari Sri terjatuh, lalu berhenti di tempat ia berdiri sekarang. Lalu, di manakah keberadaan Kunti yang mengejar keduanya? Mataku jelalatan mencari keberadaannya. Karena pohon-pohon ini tumbuh semakin rapat, aku tak bisa dengan leluasa mencari keberadaannya. Tapi hal ini tak berlangsung lama. Di saat aku tengah berusaha untuk mendekat ke arah teman-temanku, tiba-tiba saja terdengar suara tawa yang sangat khas. Meskipun sudah sering kudengar, tetapi tetap saja mendengar suara tawa ini membuat bulu kuduku berdiri. Darahku yang mengalir ke kepala seperti semakin banyak, dan itu membuat kepalaku menjadi berat. Tapi aku berusaha untuk mengenyahkan perasaan itu. Aku mencoba fokus untuk mengatur nafasku yang memburu, sambil tak lupa tanganku mencoba mengambil dahan atau apa saja yang sekiranya bisa kugunakan sebagai senjata. Di tanganku ini sudah ada sebatang kayu sepanjang 1 meter. Kayu itu bukan kayu kering yang jatuh dari atas pohon, melainkan kayu basah yang sepertinya dijatuhkan oleh para penduduk sekitar saat mereka sedang mencari kayu bakar di dalam hutan. Meskipun hanya dengan sebatang kayu, tapi aku berhasil mengusir sebagian besar rasa takut. Masih mending ada senjata daripada nggak ada sama sekali, kataku dalam hati. Dengan keberanian dan senjata di tangan, aku kembali melangkah maju. Tetapi samar-samar terlihat sosok Kunti itu. Di dalam gelapnya malam, di bawah tetesan air hujan, aku bisa melihat sosoknya yang kini berdiri tepat di depan Sri. Aku ingin berteriak, tapi aku tiba-tiba saja memiliki sebuah ide yang aneh. Meskipun cukup aneh, tapi menurutku itu adalah hal yang masuk akal bila menuruti persepsiku tentang dunia gaib. Aku berjalan kian dekat, mendekati ketiga perempuan berbeda alam itu. Tanganku semakin erat menggenggam kayu itu. Meskipun ketakutan itu tak bisa aku nyahkan sepenuhnya, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang dan menguasai diri. Apalagi di depan Inas. Kunti itu sepertinya tak menggubris kehadiranku di tempat itu. Sepertinya ia hanya fokus menatap ke arah Sri. Inas yang melihatku mendekat hanya bisa diam. Dari wajahnya saja aku bisa melihat bagaimana ketakutannya saat itu. Aku mencoba memberikan ketenangan kepadanya dengan memberikan isyarat anggukan. Entah ia mengerti atau tidak, aku juga tak begitu paham. Karena saat ini, aku harus segera mencari cara untuk mengusir Kunti yang saat itu berdiri di depan Sri. Setelah aku cukup dekat dengan sosok Kunti itu, aku lalu berteriak ke arah Inas dengan suara sedikit bergetar. Inas, cepat buka kaosmu itu dan lemparkan ke arah Sri sekarang. Inas terkejut mendengar perintahku. Cepat, teriakku lagi. Inas meskipun ragu, akhirnya mengikuti arahanku. Ia akhirnya melepas kaos putihnya, lalu melemparkannya ke arah Sri yang masih terbaring ketakutan. Mataku sedikit silau dengan pemandangan yang hot di depanku. Ya, meskipun menurut kalian aku mesum, tapi hal ini membuatku melupakan rasa takut yang masih ada di dalam diri ini. Ketakutan itu tiba-tiba saja lenyap, tergeser oleh rasa yang lainnya. Mungkin karena takut lemparan Inas tak sampai di tempat Sri terbaring. Kaosnya masih ada di sekitar setengah meter dari Sri. Aku berinisiatif untuk mengambil alih keadaan. Dengan sedikit berlari, aku melewati sosok Kunti itu dan berhenti di dekat Sri. Aku lalu meraih kaos milik Inas. Kemudian aku berjongkok tepat di samping Sri yang masih terbaring ketakutan di tanah. Dengan berbisik, aku lalu berkata, Sri, maaf ya. Tak sempat Sri mengunyah kata-kataku. Dengan cepat, aku melakukan hal yang kurencanakan tadi. Kaos yang ada di tangan kanan segera ku genggam di tangan kiri.
Lalu tangan kananku dengan cepat menyingkap rok yang Sri kenakan. "Ah!" Sri tampak terkejut dan mengerang. Tapi aku tak peduli. Aku lalu dengan cepat memasukkan kaos Inas ke dalam rok si Sri dan mengusap-usapkan kaos itu di sana. Tentu saja melihat kelakuanku itu, Sri langsung jejeritan dan berusaha meronta menolaknya. Tapi aku menahannya dengan tangan kanan. Setelah cukup, aku segera melemparkan kaos yang ada darah menstruasinya itu ke arah si Kunti. Suasana tiba-tiba saja menjadi hening. Sri berhenti meronta dan berteriak. Bahkan air hujan juga seperti tak terdengar di telingaku. Aku sungguh sangat fokus dengan akibat dari perbuatanku. Jantungku berdebar-debar menunggu hasilnya, berhasil atau tidak. Dan hasilnya segera terlihat. Kuntilanak itu tiba-tiba saja tertawa keras. Lebih keras daripada suara tawanya yang biasa ku dengar. Dengan gerakan pelan, kuntilanak itu meraih kaos milik Inas. Lalu ia dengan anggun terbang melayang ke atas dan ia pergi meninggalkan kami dengan hanya meninggalkan suara tawanya saja. Aku terduduk lemas begitu suara tawa Kunti tadi sudah menghilang. Rasa-rasanya semua tulang di tubuhku hilang. Aku mendongak ke atas, memandang ke arah langit yang sedikit tertutup rimbunya pepohonan hutan. Aku tak berani menatap ke samping karena aku lupa tadi belum sempat membetulkan posisi rok milik Sri. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang hangat menempel di punggungku. Kalian belum lupa kan kalau aku saat itu bertelanjang dada? Seketika aku ingin menoleh ke belakang, tapi sebuah suara yang kudengar bisa menahan keinginanku itu. "Terima kasih, Indra," ujar sosok di belakangku. "Dia Inas." Aku bergumam dalam hati. Andai saja sepi. Aku menepuk tangan Inas yang melingkar di leherku sambil berkata, "Ya, alhamdulillah kalian berdua gak apa-apa." Inas hanya mengangguk di belakangku. Aku ingin melepaskan pelukannya, tapi jujur sangat disayangkan apabila itu aku lakukan. Tapi di sisi lain, keadaanlah yang membuatku harus melakukan itu. Dengan hati tak ikhlas, aku lalu melepaskan pelukan Inas. Aku lalu membantu Sri yang masih terbaring di tanah. Aku hanya bisa nyengir saat Sri menatapku tajam. "Maaf ya Sri," kataku waktu itu. Ia tak menjawab. Hanya saja ia langsung merapihkan kembali roknya yang tadi kusingkapkan ke atas demi menyelamatkan mereka tentunya. Inas lalu membantu Sri berdiri. Lalu aku segera membantu mereka berdua untuk keluar dari hutan ini. Di tengah perjalanan, aku bertanya kepada mereka, kenapa malah memilih masuk ke dalam hutan? Sri yang sepertinya masih marah denganku memilih diam, hingga akhirnya Inas yang menjawab pertanyaanku. "Saat kami berdua berlari, saat itu aku berlari paling depan, dan Sri berlari di belakangku. Tadinya aku juga ingin berlari lurus ke depan, bukannya malah masuk ke dalam hutan, tapi di depanku itu tiba-tiba saja aku seperti melihat banyak sekali sosok-sosok aneh yang melayang beriringan menuju ke arah komplek villa kita. Makanya itu aku spontan berbelok lari ke dalam hutan." Aku terdiam mendengar jawaban dari Inas. "Ya udahlah, yang penting sekarang kalian berdua sudah selamat. Dan untuk Sri, aku minta maaf karena perbuatanku tadi. Aku terpaksa melakukan itu karena menurut pengetahuanku, kuntilanak itu sangat tertarik dengan darah menstruasi wanita. Tapi aku juga gak tahu kenapa bisa seagresif itu," kataku. Sri hanya mengangguk. Saat itu kami berjalan dengan Sri yang ada di depan, sedangkan Inas berjalan tepat di sampingku. Aku sengaja menempatkan Sri di depan agar aku bisa memantaunya apabila ada hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Dan Inas sengaja aku taruh di sampingku agar aku bisa fokus melihat ke depan dan mengarahkan Sri kemana harus melangkah. Mungkin riwayatku akan tamat apabila ada orang yang melihat keadaan kami saat itu. Seorang laki-laki dengan bertelanjang dada berjalan bersama seorang perempuan yang hanya mengenakan pakaian dalam saja. Setelah keluar dari hutan, kami berjalan menyusuri jalanan yang berseberangan dengan kami datang. Inas yang mengusulkan ide itu. "Kita masuk lewat gerbang depan komplek villa ini aja, Ndra. Tebing di sana gak terlalu tinggi deh kayaknya. Jadi kita bisa naik," katanya waktu aku akan berjalan ke arah di mana kami datang. Setelah berpikir sesaat, aku pun mengangguk setuju. Dan benar seperti yang Inas katakan, kami akhirnya menemukan tebing yang tak terlalu tinggi, hanya sekitar 1 meteran. Aku lalu membantu kedua perempuan itu naik. Kami naik tepat setelah gerbang masuk. Pas di depan villa pertama, kami menarik nafas lega.
Selanjutnya aku memimpin berjalan di depan. Tak lupa, aku juga mencari dulu alat yang sekiranya bisa dijadikan senjata. Dan kini kami bertiga masing-masing menggenggam sebatang kayu sebagai senjata bila diperlukan. Aku berjalan dengan hati-hati. Melewati villa pertama itu, sesekali aku menoleh ke belakang, memastikan kedua temanku itu aman. Kami lalu melewati villa kedua juga dengan aman. Tapi saat itu aku tiba-tiba melihat ada sesuatu yang ganjil ada di depanku. Maaf, bukan ganjil, tapi sesuatu yang menakutkan. Sangat menakutkan. Di sana, di depan sana, aku bisa melihat villa yang kami tempati itu kini dikepung oleh berbagai macam makhluk halus dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Bersambung. Demikianlah reuni bagian 3 di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Papa Muda untuk penulisnya ya. Dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sejauh ini di sini di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum.